dasarnya adalah sesuatu itu adalah halal ya. Selama memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Nah, dalil itu nanti kita bisa cari, kita bisa telaah, bisa kita lihat kecampur dengan benda najis atau tidak, bercampur dengan yang haram atau tidak. Nah, ketika bercampur dengan halal, yang halal bercampur dengan haram, yaitu seperti min ya, min, maka itu bisa menjadi haram. Ini hendaknya dihindari. Nah, berapa pengalaman Bapak Ibu yang sudah mendampingi para pengusaha. Nah, apalagi pengusahanya itu haram, pengusahanya yang non muslim. Kita harus lihat betul pengusaha non muslim. Memang yang kita lihat bukan orang yang buatnya ya, atau orang yang punya usahanya, tapi yang kita lihat jelas-jelas itu adalah produknya. Nah, apakah produk yang diolahnya itu dia paham betul mana produk yang halal, produk yang haram, gitu ya. Kalau produk yang dia punya adalah produk halal, kemudian dia juga paham mana yang tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang haram dan memahami itu, kemudian juga orang muslim yang menjadi pemantaunya atau penyelia halalnya, nah itu harus dipastikan. Artinya apa Bapak Ibu? Pokoknya yang halal mah jangan dicampur-campur dengan yang haram. Sebab kalau halal bercampur dengan haram seperti plus dengan negatif gitu ya, akan bisa menjadi sesuatu yang negatif. Gitu ya. Maka itu harus benar-benar dihindari. Termasuk juga harus menghindari sesuatu yang najis. Ya. Karena sesuatu yang najis itu kan diharamkan untuk dikonsumsi. Itu ya, jadi prinsipnya selama tidak ada bukti apapun menunjukkan dia bercampur dengan yang haram, maka dia akan menjadi halal. Yang kedua prinsip dasarnya adalah sesuatu itu halal atau boleh atau ibahah itu sesuatu itu an-nafi'ah selama sesuatu itu memiliki manfaat. Ya, manfaat buat kesehatannya ya, dan manfaat untuk kehidupan bermasyarakatnya. Sebab ada misalkan memproduksi barang yang halal, tapi kadang-kadang barang yang halal itu dicampur dengan sesuatu yang membuat orang menjadi misalkan menjadi musyrik misalkan di apa ada mungkin keyakinan para pengusaha ini harus dicampur benda ini nih, harus dicampur dengan jimat ini nih, campur dengan batu akik misalkan, dan itu kemudian menjadi mudarat, orang-orang minta dibuatkan batu akik juga yang menjadi akhirnya menjadi dicampur dengan produk-produk misalkan ya ya jualan bubur kan, bubur produk-produknya jelas kan dari beras, kemudian ada batu yang punya keyakinan bubur ini akan menjadi nikmat. Nah itu bukan lagi sesuatu yang bermanfaat, itu akan menjadi sesuatu yang mudarat juga, mudarat dalam hal keimanan gitu ya. Nah ini juga harus kita mendampingi para pelaku usaha, harus betul-betul diyakinkan selama dia prosesnya baik, proses benar, punya keyakinan kuat hanya pada Allah gitu ya, bukan karena benda sesuatu atau karena tidak ada kemusyrikan. Nah, itu harus juga kita yakini seperti itu. Jadi an-nafi'ah ini bukan hanya manfaat buat kesehatan tubuh konsumsinya, tapi an-nafi'ah juga awas bermanfaat nggak buat iman ya, iman hanya gara-gara dia mencampurkan atau keyakinan terhadap sesuatu yang di luar kekuatan selain dari kekuatan Allah. Nah, itu juga ya menjadi tanggung jawab kita sebagai pendamping pelaku usaha. Dan yang ketiga Bapak Ibu, prinsip dasarnya yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Nah, apa yang kalau sudah halal sudah jelas, haram sudah jelas, sudah nggak boleh dicampur-campur yang halal dengan yang haram. Bahkan kalau kita memproduksi suatu barang atau suatu produksi makanan misalkan, kemudian menggunakan bahan yang sudah digunakan produk yang haram, itu akan menjadi haram. Kenapa? Karena harus berpisah itu, jangan sampai bersatu apapun olahan-olahannya. Kalau olahan halal pastikan tidak bercampur dengan olahan-olahan yang haram ya, termasuk wajannya dan termasuk sendoknya ya, kalau kita mencampur atau mencicipi dari makanan yang halal itu harus betul-betul terpisah. Jadi memang
eh, itu harus betul-betul kita lakukan ya. Ketelitian kita sebagai pendamping betul jelas lah bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pendamping itu tidak hanya sekedar memantau olahan-olahan para pengusaha ya, tetapi pendamping juga punya tanggung jawab menyadarkan kepada para pengusaha, pelaku usaha bahwa jangan sampai benda-benda haram ini terkontaminasi dengan benda-benda haram ya. Nah itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, ini harus dipastikan juga Bapak Ibu harus juga menyadarkan kepada pelaku usaha hal-hal yang memang benda itu menjadi haram yang nggak boleh dicampur dengan produk olahannya. Nah ini harus kita pahamkan juga. Ada beberapa penyebab keharaman. Di antaranya karena najis. Nah ini juga kita sudah pahami betul ya, para Bapak Ibu sebagai juluh ya di masyarakat. Ini juga memahami betul benda-benda najis, mana yang termasuk benda najis. Benda yang najis itu tidak boleh dikonsumsi. Benda najis itu haram juga dikonsumsi. Di antaranya sangat jelas dalam ayat Al-Quran sudah kita dapatin. Di antaranya adalah ya Urimat alaikum maitatu wala khinzir. Ini tiga hal ini, tiga perkara ini yang harus kita pahamkan betul kepada para pelaku usaha. Jangan pernah mencoba mencampurkan produk-produk olahannya dengan benda-benda yang haram. Kalaupun di sedikit ataupun sekian persen gitu ya, itu akan menjadi haram. Misalkan bukan babinya, bukan dagingnya, tapi minyaknya, atau karena apanya gitu ya, kulit babinya atau apapun gitu, bercampur dengan sesuatu yang haram ini, nah itulah yang harus dihindari. Jadi harus betul-betul memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, jangan sampai produk-produk olahannya itu kontaminasi dengan benda-benda yang najis ini atau benda-benda yang haram. Di antaranya itu ya Pak Ibu ya, najis ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mutanajis ya. Najis itu kan benda yang kena najis atau benda yang tersentuh oleh najis. Nah, ini kan benda yang tersentuh oleh najis itu kan ada beberapa ya. Ada yang memang najis itu kan kategori, kalau kita tiga ya. Ada kategori yang najis berat, najis ringan, najis sedang ya. Nah, najis pada umumnya memang lebih banyak pada najis yang sedang itu. Kalau najis yang sedang itu kan bisa dibersihkan ya. Selama bisa dipastikan ada yang terkena najisnya betul-betul hilang. Ya, minimal hilang rasanya, baunya, warnanya gitu ya. Kalau najis mughaladzo, ya najis seperti anjing dan turunannya, babi dan turunannya, ini jelas adalah najis yang berat, yang sangat sulit untuk disucikan. Bahkan kalaupun mau disucikan, prosesnya sangat berat. 7 kali pembasuhan, yang satu kalinya dengan debu gitu ya Pak. Nah itu ini betul-betul harus dihindari ya. Produk-produk olahan para pengusaha kita harus betul-betul jauh dari ini ya, dari benda yang najis dan benda yang haram ini. Kemudian Bapak Ibu, ada juga yang penyebab keharaman itu adalah karena kotor atau menjijikan. Nah, kenapa? Seperti air liur ya, air mani memang suci, tetapi itu kita memang air mani suci ya, tetapi kita diwajibkan mandi kan. Maka dari itu air mani tidak boleh digunakan dalam olahan-olahan makanan ya. Selain dia menjijikan ya, dan itu memang tidak pantas ya untuk dicampur dan lain semacamnya. Nah, termasuk juga begini Bapak Ibu, mungkin ada usaha yang punya keinginan, kalau saya itu supaya laku itu biasanya misalkan dicampur dengan keringat misalkan, atau misalkan jadi kalau lagi keringetan bajunya basah mungkin dicampur di produknya. Dan mungkin ada yang seperti itu.
keyakinan itu pelaku usaha ini jelas tidak boleh, bahkan itu bisa bercampur karena itu menjijikan ya. Apalagi ipun keringat itu ya Pak Ibu, keringat itu kan memang susah ya diambil airnya ya. Atau kan kalau dia sudah basah di dalam baju, menyerap di baju, bahan baju itu kan menyerap keringat, kemudian dimasukkan di bahan olahan menjadi alasnya ya. Kalau bikin donat misalkan, udah saya mah biasanya alasnya ini baju keringat saya gitu ya, lebih harum ya, jelas itu jelas ada sesuatu yang memang harus dihindari. Jadi harus betul-betul olahan para pelaku usaha itu harus betul-betul bersih lah, bersih dari setiap kotoran ya. Termasuk juga air liur ya. Ada misalnya yang tukang bubur itu ya. Insya Allah di Jawa Barat mengada Pak Ibu. Saya pernah melihat ada tukang bubur yang supaya laku itu diludahin bubur nasi gitu. Ada yang seperti itu, punya keyakinan liurnya jadi apa namanya jimat. Nah itu diperhatikan atau dicampur dengan pakaian yang meskipun pakaiannya suci Pak Ibu. Pakaian ini suci sih, sudah dicuci dengan deterjen ya dan lain semacamnya. Ini olahannya supaya lebih ya merasa itu hanya keyakinan saja menjadi dicampur dengan pakaian. Memang pakaiannya suci, tapi kan ada mungkin setelah habis dicuci itu kan masih ada rinso-rinso yang menempel gitu ya atau apa gitu ya, dicampur dengan olahannya kan bisa macam-macam. Nah itu juga harus betul-betul bisa kita hindari ya, harus betul-betul diberikan peringatan ya kepada pelaku usaha, jangan sampai sesuatu yang kotor itu mencampuri produk olahan. Nah yang ketiga, prinsip pahamkan bahwa produk-produk olahan itu betul-betul tidak membahayakan buat kesehatan. La doror wala diror, dalam ayat Al-Quran itu jelas, wala tulku biaidikum ila tahlukah, di Al-Baqarah 195. Jangan kau dirimu ke dalam kehancuran. Artinya jangan melakukan sesuatu yang membuat diri kita ini tidak berdaya. Jangan membuat diri kita ini sakit dengan konsumsi yang sembarang kita konsumsi ya, yang masuk dalam tubuh kita. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Maka pendamping pelaku halal, pendamping halal Bapak Ibu itu punya tanggung jawab dalam rangka ya, memberikan peringatan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, jangan mencoba-coba melakukan sesuatu yang membuat olahannya itu merusak orang lain, merusak tubuh orang lain. Nah ini kan banyak sekali sebetulnya olahan-olahan kita dengan dasar argumen mereka biar dapat untung kebesar, mereka beli bahan-bahannya itu dari bahan-bahan yang tidak bagus, bahan yang jelas-jelas membahayakan gitu ya. Misalkan memakai zat pewarna bukan pewarna makanan tetapi pewarna pakaian misalkan karena pengen biar lebih menarik dan semacamnya, atau memakai sesuatu yang jelas-jelas membahayakan produk olahannya. Nah ini dijual ternyata di sekolah-sekolah dasar kita ya, di SD kita, karena anak-anak itu kan lihat makanan itu bukan masalah enak tidaknya tetapi menarik ya, maka mereka mengemas pakai makanan-makanan itu dengan warna yang memukau anak-anak kita gitu ya. Ini juga harus dihindari. Nah yang seperti ini kan pelaku-pelaku usaha itu kan karena tujuannya bukan membuat makanan yang baik, makanan yang sehat, tapi memang membuat makanan yang betul-betul besar. Kalau mereka mau menggunakan bahan itu modalnya juga besar, itu belum tentu laku kan gitu, akhirnya mereka rugi. Nah ini juga yang harus kita berikan pemahaman pelaku usaha, sebab kalau mereka memang berjualan untuk mengambil keuntungan tetapi merugikan orang lain, itu dosanya kan
bukan dosa dirinya sudah melakukan kerusakan, tapi dosa dari orang yang juga menjadi korbannya gitu. Jadi jangan sampai kita membuat makanan yang merusak orang lain, kemudian kita hanya dosa dari makanan yang kita buat, tapi dosa kita sudah menzolimi orang. Nah ini yang harus kita juga berikan pemahaman kepada pelaku usaha, hindari makanan-makanan yang berbahaya, ya, makanan berbahaya. Karena memang prinsipnya adalah makanan berbahaya itu adalah haram. Salah satu penyebab pertama itu adalah makanan yang berbahaya. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami kepada para pelaku usaha. Kemudian terakhir saja, ini sebagai dasar, nanti kita banyak diskusi. Taraman berikutnya adalah memabukkan atau iskar. Jadi jangan sampai produk olahan kita bercampur dengan sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan ini kan resikonya juga, ya. Nah, memabukkan ini dalam bahasa agama itu disebutnya dengan khomer. Khomer itu yang menutup akal. Jadi makanan-makanan yang bisa menutup akalnya sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan benar, itu jelas adalah haram. Berapapun jumlahnya, mau sekian persen dan lain semacamnya, itu jelas haram. Kalau memang selama memang makanan atau minuman itu adalah memabukkan, jadi harus betul-betul dihindari. Jadi jangan coba-coba mencampur makanan dengan sesuatu yang mengandung mabukan, ya. Nah itu Bapak Ibu prinsip-prinsip dasar, saya pikir ini juga kita pahami, termasuk dengan barang-barang yang makanan atau minuman yang harus kita hindari dan lain sebagainya. Binatang buas, ini kan materinya sudah pernah kita dapatin juga ya Bapak Ibu di acara pendampingan yang pertama. Nah hari ini saya ingin kita diskusikan terkait dengan beberapa persoalan di awal sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Apa hukuman, bagaimana bukan konsep ya istilahnya, pelaku usaha melakukan atau mencampurkan dengan sesuatu yang najis misalkan, ya. Saya ingin contohkan, misalkan ada tukang bubur itu ternyata di berbagai macam daerah yang saya pernah dapatin dulu waktu saya masih tingkat sekolah aliyah waktu itu ternyata di buburnya itu dicampur dengan, maaf ya Bapak Ibu ya, dengan pakaian dalam wanita misalkan, gitu ya. Kita tahu itu bersih atau kotor, ya, baru dicuci atau tidak. Nah itu bagaimana Islam memandang seperti itu. Jelas kalau memang apapun tujuannya, mau pakaian itu bersih atau itu, karena pakaian itu tidak pantas, bukan menjadi bahan yang ada keberadaannya itu tidak tergantung, ya. Itu kan hanya bahan apa ya yang bisa mencampurkan saja. Yang tujuannya sudah salah, tujuannya itu sesuatu yang memang pandangan mereka lebih nikmat, lebih nikmat di lidah untuk mengkonsumsinya mungkin, ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu silakan Ibu bercakap. Atau misalkan ada makanan atau minuman yang mungkin yang dicampur dengan liur. Ya memang air liur nggak terlalu banyak, tetapi kan udah dicampur air liur itu kan pasti udah menjijikan. Tapi kalau orang yang melihat bagaimana? Dia tidak tahu, dianggapnya enak saja padahal udah dicampur dengan air. Ada mungkin pelaku-pelaku usaha yang melakukan seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu kita diskusikan terkait dengan persoalan ini. Pandangan Bapak Ibu bagaimana? Terus kalau itu tidak dibolehkan, kenapa tidak dibolehkan? Kalau tidak dibolehkan, bagaimana memberikan pesan atau memberikan nasihat kepada pelaku usaha untuk menghindari hal-hal itu. Mungkin itu saja Pak Ibu, biar lebih diskusi kita lebih banyak gitu ya.
Prinsipnya kalau di PowerPoint ini kan Bapak Ibu juga mungkin sudah ada atau ada hal lain yang mungkin juga bisa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu, saya memamparkan berbagai macam persoalan. Silakan tolong Bapak Ibu tanggapi terkait dengan itu tadi ya, makanan yang punya ada jimatnya, dicampur dengan produk olahannya. Yang kedua dicampuri dengan air liurnya sendiri, atau dicampur dengan pakaiannya yang najis ataupun tidak najis dan lain sebagainya. Silakan.